Kalau seandainya ada orang menghina di dunia ini, menghina Rasul SAW, itu pertanda baik untuk kaum muslimin. Kita tidak senang dengan penghinaan tersebut, tetapi itu pertanda baik. Karena kaum muslimin akan berjaya. Semakin banyak yang menghina Rasul SAW, semakin banyak kemenangan bagi kaum muslimin. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 2 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam, pembatal keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Masih kita di dalam An-Naqidul Sadis, pembatal keislaman yang ke-6. Qala al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi kafar. Siapa saja yang mengolok-olok sesuatu dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pahalanya atau siksanya, sungguh ia telah kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, sungguh mereka akan benar-benar menjawab, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian sering mengolok-olok?
Tidak ada alasan bagi kalian, tidak ada uzur bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Quran surah At-Taubah ayat 65-66. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas permasalahan yang pertama, yaitu makna mengolok-olok agama. Kemudian dalil akan kufurnya seorang yang mengolok-olok sesuatu dari agama. Baik, sekarang kita masuk kepada permasalahan yang kedua, yaitu al-istihza'u ala naw'ain. Mengolok-olok sesuatu dari agama ada dua macam. Mengolok-olok sesuatu dari agama ada dua macam. Yang pertama, al-istihza'us sarih. Mengolok-olok yang jelas. Yang jelas. Seperti misalkan perkataan orang munafik ini yang disebutkan dalam ayat sebab turunnya surah At-Taubah ayat 65-66. Ada seorang munafik berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wa ala akdzaba alsunan wa la ajbana 'inda liqa." Kami tidak pernah melihat seperti ahli bacaan Quran kita ini. Mereka orang yang paling banyak makan, paling banyak dusta, dan paling pengecut saat bertemu dengan musuh. Ini namanya al-istihza'us sarih. Mengolok-olok agama dengan jelas. Seperti juga sebagian orang mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah dengan kalimat yang jelas. Ya, mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang jelas sebagai olokan. Dan mengolok-olok Al-Quran atau apapun dari syariat Islam. Mengolok-olok cadar, jenggot, celana di atas dua mata kaki, mengolok-olok syariat sahur, syariat puasa, syariat membaca Al-Quran, dan seterusnya. Ini adalah macam mengolok-olok yang pertama. Macam mengolok-olok yang kedua, al-istihza'u ghairus sarih. Mengolok-olok yang tidak terang-terangan, tidak jelas. Dan ini yang banyak terjadi. Seperti misalkan memberikan kedipan mata, ataupun memberikan isyarat dengan tangan, ataupun memberikan isyarat dengan lidah. Misalkan seperti orang mendengar bacaan Al-Quran, kemudian dia mengolok-olok dengan lidahnya, ataupun juga mengolok-olok orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengolok-olok syiar-syiar Islam, dan seterusnya, dengan tidak jelas. Maka para ikhwah, apa perbedaan antara yang mengolok-olok dengan jelas dan yang mengolok-olok tidak jelas? Mengolok-olok dengan jelas, maka dia mengucapkan ucapan yang kufur akbar secara langsung, tanpa ada ihtimal, tanpa ada kemungkinan A, B, dan C. Dia mengucapkan ucapan kekufuran akbar, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina agama Islam, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas. Mengucapkan ucapan kekufuran yang tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan. Adapun mengolok-olok yang tidak jelas adalah dia mengucapkan ucapan yang mungkin ihtimal. Ada kemungkinan dibawakan kepada pengolok-olokan, ada kemungkinan dibawakan kepada ketidakpengolokan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yang menjadi standar, ini olokan jelas, ini olokan tidak jelas, ini olok-olokan apa? Yaitu mengenal
olok-olokan secara bahasa ataupun mengenal olok-olokan secara syariat. Jika dua poin ini secara bahasa, secara syariat tidak juga kena, maka lihat kepada kebiasaan manusia. Kalau di antara manusia dengan gerakan tersebut, dengan kedipan mata, dengan uluran lidah, itu adalah dianggap sebagai mengolok-olok, dengan gerakan tangan dianggap sebagai mengolok-olok, maka berarti itu adalah mengolok-olok. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Saribul Maslul ala Syatimir Rasul. Beliau mengatakan, wa idza lam yakun lis-sabbi haddun ma'ruf fil lughati wala fil syara' fal marji'u fihi ila 'urfin nas. Jika tidak terjadi pendefinisian yang dikenal di tengah manusia, baik secara bahasa ataupun secara syariat, maka dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Fama kana fil 'urfi sabban lin nabi fahuwa alladhi yajibu an yunazzala alaihi kalamus sahabati wal ulama wa ma la fala. Maka apa saja yang merupakan kebiasaan manusia itu adalah olok-olokan untuk Nabi Muhammad SAW, maka inilah yang diturunkan kepadanya perkataan para sahabat, para ulama, yaitu wajib dibunuh, keluar dari agama Islam, halal darahnya. Kalau seandainya di tengah-tengah manusia tidak dikenal itu sebagai olok-olokan, maka tidak dianggap sebagai olok-olokan. Jadi ukurannya apa? Ukurannya bahasa, kemudian syariat, kemudian kebiasaan manusia. Taib. Kemudian selanjutnya permasalahan yang ketiga. Mengolok-olok agama adalah tanda paling dominan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mengolok-olok agama tanda paling dominan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Seperti misalkan Allah berfirman tentang orang-orang kafir dalam surat Al-Furqan ayat 41 sampai 42. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan. Ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulan in kana la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzaba man adallu sabila. Itu tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Furqan ayat 41 42. Artinya, dan apabila mereka melihatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai olok-olokan dengan mengucapkan, inikah orangnya yang Allah utus sebagai Rasul? Ini kan kurang ajar. Inikah orangnya? Rasulnya inikah? Kada cocok pinanya. Nah, bahasa kita gitu. Dan itu yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif. Beliau menemui 3 pemuka Taif. Yang waktu itu Taif dihuni oleh keturunan Thaqif. 3 pemuka Taif, Abdu Yalil, kemudian Amr, kemudian Umair. 3 pemuka Taif ditemui oleh Rasulullah SAW untuk didakwahi. Kemudian kemudian ketika didakwahi, 3 orang ini yang pertama mengatakan, la ukallimuka abadan. Aku tidak akan berbicara kepadamu sama sekali. Kenapa? Karena aku tidak percaya kamu Rasul. Ini satu. Yang kedua,
mengatakan, adakah yang lain selain ini? Ini kan kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, yang jelas tiga-tiganya menolak dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persis seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qur'an ayat 41. Wa idza ra'auka, dan jika mereka melihat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in yattakhidunaka illa huzwan. Mereka hanya menjadikanmu sebagai olok-olokan. Dengan cara bagaimana? Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulan? Inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai rasul? In kada la yudhilluna. Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, an alatina. Laula an sabarna 'alaiha. Seandainya kita tidak sabar menyembahnya, fasawfa ya'lamuna hina yarawna al'adzab man adallu sabila. Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat siksa siapa yang paling sesat jalannya. Baik. Nah, ini kebiasaan orang-orang kafir, musyrik, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dia tanda yang sangat dominan dari orang-orang munafik. Tanda khusus orang munafik menghina, mengolok-olok agama. Baik itu Allah, kemudian Rasulullah, kemudian Al-Quran, kemudian syariat Islam. Itu tanda sangat khusus dari orang munafik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dari surat Al-Mutaffifin ayat 30 sampai pada surat 35. 29 ya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang munafik, mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Kerjaan mereka cuma menertawakan. Yastahzi'un, yastahqirun, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Yaitu mereka mengolok-olok, mereka menghinakan. Wa idza marru bil mu'minin yataghamazuna 'alaihim ay muhtaqirina lahum. Dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Tanda menghina. Ya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali pada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal orang-orang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang beriman. Ini kebiasaan. Kebiasaan yang sangat khusus dari orang munafik, menghina, mengolok-olok agama. Dan termasuk pengolokan terhadap agama adalah pengolokan terhadap orang-orang yang beriman, yang beragama. Di antara dalilnya juga surah At-Taubah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 79, orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mengolok-olok orang-orang beriman, yang memberi sedekah dengan sukarela. Ada sahabat Rasulullah SAW membawa sedekah kecil diolok-olok, membawa sedekah besar diolok-olok, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Yang besar diolok-olok, yang bersedekah sedikit diolok-olok. Ente maunya apa? Ya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, la yaslamu ahadun min aibihim wa lamzihim.
Tidak ada seorang pun yang selamat dari olok-olokan orang-orang munafik. Fi jami'il ahwal, dalam setiap keadaan. Hatta walal mutasaddiquna yaslamuna minhum. Sampai yang bersedekah tidak selamat dari celaan mereka. In ja'a ahadun minhum bimalin jazil qalu hadza mura'in. Kalau ada yang bawa sedekah yang banyak, riya nih. Ya. Wa in ja'a bi syai'in yasir qalu innallaha la ghaniyun an sadaqati hadza. Kalau seandainya dia bawa yang kecil, ngapain sedekah sedikit itu? Allah enggak perlu sedekah ente. Ya. Lihat, yang bersedekah besar dituduh riya, yang bersedekah kecil dituduh Allah tidak perlu sedekahnya. Dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah poin yang ketiga, permasalahan yang ketiga, al-istihza'u bid-din min alamatil kuffar wal munafiqin al-khassah. Mengolok-olok agama adalah termasuk kebiasaan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang khusus. Orang kafir dan munafik sangat identik dengan mengolok-olok agama. Maka jangan heran. Ada orang yang minta dihapus 300 ayat dalam Al-Quran. Ada orang yang menghina Allah. Ada orang yang menghina Rasulullah. Ya, jangan heran. Itu karena memang kebiasaannya. Yang heran berarti belum ngaji. Yang heran berarti belum ngaji. Kita wajib marah, tetapi jangan heran. Karena itu kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mengolok-olok agama. Dari mulai Allah, kemudian Rasulullah, kemudian ayat-ayat Al-Quran, dan apapun dari syariat Islam. Nah, permasalahan yang keempat. Ini agak panjang, mohon bersabar. Ini ujian. Ya. Baik, permasalahan yang keempat, man sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun yajibu qatluh. Siapa yang mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir, wajib dibunuh. Itu syariat Islam. Ya. Wajib dibunuh. Baik yang mengolok-oloknya orang muslim asli, pakai sad asli, atau orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, wajib dibunuh. Kalau yang mengolok-oloknya muslim, maka keluar dari daerah keislaman dengan pengolok-olokan tersebut. Kalau yang mengolok-oloknya orang kafir yang hidup aman di tengah kaum muslimin, maka berarti perjanjian amannya dibatalkan. Yang disebut dengan kafirun zimmi. Orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, aman di tengah kaum muslimin. Jika dia mengolok-olok, maka perjanjian amannya dibatalkan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya bacakan, anna a'ma kanat lahu ummu walad tashtumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi. Ada seorang tunanetra yang mempunyai ibu. Kemudian sang ibu ini mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayanhaha fala tantahi. Yang tunanetra ini, sang anak ini melarang ibunya untuk mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak berhenti. Si ibu ini tidak berhenti. Wa yajzuruha fala tanjazir. Dan dia peringatkan dengan keras tetapi tidak peduli dengan peringatan tersebut. Falamma kanat dzata lailah ja'alat taq'u fin nabi sallallahu alaihi wasallam tashtumuhu. Suatu malam perempuan ini masih saja menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha mighwala fa wada'ahu fi batniha wattaka 'alaiha faqatalaha. Dia mengambil semacam mighwal,
Lalu dia letakkan, mighwal itu seperti tameng. Dia letakkan di perutnya, kemudian dia duduki dan dia bunuh perempuan tersebut. Falamma asbaha dzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu pagi datang, hal tersebut diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan manusia. Faqala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anshudu rajulan fa'ala ma fa'ala li alaihi haqqun illa qam." Aku bersaksi tentang seseorang yang telah berbuat apa yang dia telah berbuat untuk membelaku, maka dia mendapatkan hak. Siapa orang tersebut? Silahkan bangun. Faqamal a'ma. Bangunlah seorang tunanetra ini. Yatakhattan nas wa huwa yatadaldal. Dia melangkahi manusia sambil meraba-raba. Hatta qa'ada baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah anna sahibuha kanat ana sahibuha. Wahai Rasulullah, aku adalah yang membunuhnya, membunuh perempuan tersebut. Kanat tashtumuka, dia sering mencelamu, menghinamu. Wa taqa'u fik, dan dia sering merendahkanmu. Fa'anhaha fala tantahi wa azjaraha fala tanjazir. Aku larang dia tapi tidak berhenti. Aku peringatkan keras dia tapi tidak mau. Wali minha ibnan mislul lu'lu'atain. Dan aku memiliki dari perempuan tersebut 2 anak yang sangat indah, yang sangat baik. Wa kanat bi rafiqah, dan perempuan tersebut adalah yang menemaniku. Falamma kanatil barihah ja'alat tashtumuka wa taqa'u fik fa akhadtul mighwala fa wada'tuhu fi batniha wa taka'tu alaihi hatta qataltuha. Tapi tadi malam dia masih saja menghinamu, maka aku ambil sesuatu, kuletakkan di dalam perutnya, kemudian aku tindihin dia sampai aku bunuh dia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, ala ishhadu anna damaha hadar. Saksikan oleh kalian seluruhnya bahwa darah perempuan tersebut tidak ada nilainya. Lihat, penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darahnya halal. Saksikan kalian seluruhnya. Ingatlah baik-baik bahwa darah perempuan tersebut yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada nilainya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Oh, ini ada penjelasan. Al-mighwal sayfun raqiq lahu quffan yaquqamdahu fi kassaw. Mighwal adalah seperti pisau kecil. Ya, pisau kecil. Summiya bidzalika li'annahu yashtamilu alaihi rajul wa yughattihi bi thawbihi. Dinamakan mighwal karena dia kecil, bisa dimasukkan ke dalam baju. Dimasukkan ke dalam perutnya, dan saya mengira ini wanita sedang hamil. Karena disebutkan ummu walad. Dia sedang hamil gitu. Dibunuh oleh suaminya yang tunanetra hanya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka darah perempuan tersebut hadar, tidak ada nilainya. Tidak diambil qisas atasnya. Ini dalil sangat tegas menunjukkan bahwasanya sabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqtal. Berkata Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, fihi bayanun anna sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqtal. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Wa dzalika anna sabba minha li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtidadun anid din. Mengapa dibunuh?
Karena menghina Rasulullah SAW menyebabkan kemurtadan. Dan orang murtad halal darahnya. Wa hadza dalilun ala annahu i'taqada annaha muslimah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya perempuan tersebut muslimah. Ini menunjukkan sebagaimana saya sebutkan bahwasanya jika yang mengolok-olok Rasulullah SAW adalah muslim, maka dia murtad, halal darahnya. Seperti kejadian ini. Tetapi kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, walaysa fi hadzal hadithi dalilun ala dzalik. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bahwa dia tetap tidak muslim. Balil zahir annaha kafirah. Tetapi yang terlihat jelas dari hadis ini adalah bahwa wanita tersebut kafir. Wa kana al-ahdu laha bimilkil muslim iyyaha. Fa inna raqiqal muslimin mimman yazuju istirqaquhu lahum hukmun ahlul dhimmah. Baik. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man li Ka'ab bin al-Ashraf fa innahu qad adza Allah wa rasulah." Siapa yang mau membunuh Ka'ab bin Ashraf? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia telah mengolok-olok Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya. Faqama Muhammad bin Maslamah. Bangunlah seorang yang bernama Muhammad bin Maslamah. Faqala, ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Saya yang mau membunuh Ka'ab bin Ashraf. Dan di dalam hadis ini Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, beliau akhirnya membunuh Ka'ab bin Ashraf. Dan siapa saja yang membela Ka'ab bin Ashraf sebagai nusratan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembelaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Beliau mengatakan wal istidlalu biqatli Ka'ab bin al-Ashraf min wajhain. Dan mengambil dalil dibunuhnya orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dibunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf dari dua sisi. Ahadihima annahu kana mu'ahadan muhadinan wa hadha la khilafa fihi baina ahli al-ilm bil maghazi was siyar wa huwa indahu min al-ilm al-'am alladhi yustaghna fihi min naqlil khassah. Bahwa Ka'ab bin Ashraf termasuk orang yang mu'ahad, mengadakan perjanjian aman, genjatan senjata dengan kaum muslimin. Dan ini para ahli sejarah mengetahuinya. Ya, ini para ahli sejarah mengetahuinya. Ini menunjukkan muslim jika menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqtal, halal darahnya, dibunuh. Kafir zimmi yang mengadakan perjanjian aman dengan kaum muslimin, jika menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dibunuh, perjanjiannya dibatalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Dua hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dibunuh meskipun dia adalah seorang yang zimmi, kafir yang hidup di tengah kaum muslimin, mengambil perjanjian aman dengan kaum muslimin karena dia sudah membatalkan perjanjian amannya. Begitu juga muslim. Ya, muslim lebih utama untuk dibunuh. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ketiga. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ahmad. Dari sahabat Nabi Abu Barzah Al-Asami radhiyallahu anhu. Kuntu inda Abi Bakar fataghayyadha ala rajul fashtadda alaih. Nah, ini sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Aku pernah di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq marah terhadap seseorang yang mengolok-oloknya. Kemudian Abu Barzah berkata, "Ta'dzanu li ya khalifata Rasulillah adribu unuqah?" Engkau mengizinkan aku wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk aku penggal lehernya yang sudah membuatmu murka? Kemudian fa'adhabat
kalimati ghadabahu. Ternyata ucapanku tadi membuat hilang marahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqama fadakhal fa arsala ilayya. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah, lalu setelah itu memanggilku. Kemudian bertanya, "Mal ladzi qulta anifan?" Wahai Abu Barzah, apa yang kau ucapkan tadi? Idzan li adribu unuqah. Yang aku ucapkan adalah izinkan aku untuk memenggal lehernya karena telah menyakitimu wahai Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Akunta fa'ilan walau amartuk?" Benar engkau akan lakukan jika aku perintahkan? Kata Abu Barzah, "Na'am, iya." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "La wallahi ma kanat li basyarin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak, demi Allah, hal itu tidak pantas untuk dilakukan kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengolok-olok seseorang ya, muslim tidak pantas untuk dibunuh. Kecuali mengolok siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, faqad tadammana al-haditsu khasisataini li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita sebutkan tadi riwayat Imam Abu Daud mengandung dua hal yang khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma, yang pertama, an yuta'a fi kulli man amara biqatlih. Yang pertama, Rasulullah SAW wajib ditaati jika memerintahkan untuk membunuh seseorang. Misalkan nih, Rasul ada di hadapan kita, kemudian beliau memerintahkan, si fulan, bunuhlah ini. Maka bagi kaum muslimin, apa? Wajib membunuhnya. Sami'na wa ata'na. Itu khusus milik siapa? Rasulullah SAW. Sebagaimana kejadian kepada siapa tadi? Ka'ab bin Al-Ashraf. Man li Ka'ab bin Al-Ashraf. Siapa yang mau membunuh Ka'ab bin Ashraf? Kata Muhammad bin Maslamah, saya. Dan akhirnya benar-benar dibunuh. Ini para ikhwah. Yang kedua, anna lahu qatlu man syatamahu wa aghladha lahu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW berhak untuk membunuh yang menghinanya dan mengolok-oloknya. Beda dengan kita. Manusia biasa tidak berhak untuk membunuh dan membunuh orang yang mengolok-olok dan menghina kita. Rasul SAW khusus bagi beliau, beliau berhak untuk membunuh yang mengolok-olok beliau dan menghina beliau. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kadzalika man sabballaha wa sabba dinah fahuwa kafirun la budda min qatlih. Demikian pula yang mengolok-olok Allah, agama Islam, maka wajib dibunuh karena dia kafir. Wajib dibunuh karena dia kafir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ada permasalahan. Ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini. Permasalahan qabulu taubati man sabballaha ta'ala wa man sabba rasulahu sallallahu alaihi wasallam hal yuqtalu ba'da taubah. Diterimanya taubat siapa yang menghina Allah, menghina Rasulullah, dan apakah dibunuh setelah dia bertobat? Ya, ini kalau ada orang menghina Allah lalu bertobat, bagaimana hukumnya? Kalau ada orang menghina Rasulullah lalu dia bertobat, bagaimana hukumnya? Kalau seandainya taubatnya diterima, oke. Tapi apakah tetap dibunuh atau tidak? Nah, ini nanti kita akan bahas setelah azan insyaallah taala. Tafadhal. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari. Tadi kita katakan ada permasalahan di sini. Penerimaan taubat seorang yang menghina Allah dan menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah bertaubat, apakah
apakah dibunuh ataukah tidak. Ini termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya As-Sarimul Masnun ala Syatimir Rasul. Coba lihat perkataan Imam Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid fi Syarh Kitab Tauhid. Beliau mengatakan anna sabbar Rasul tuqbalu taubatuh. Bahwa yang menghina, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima taubatnya. Wa yajibu qatluh, tapi wajib dibunuh. Diterima taubatnya, tapi wajib dibunuh. Bi khilafi man sabballah. Beda dengan yang menghina Allah. Fa innaha tuqbalu taubatu wa la yuqtal. Diterima taubatnya kalau dia bertaubat dan tidak dibunuh. Oh, beda. Kata beliau, la li'anna haqqallahi duna haqqir rasul. Hal ini bukan karena hak Allah di bawah daripada hak Rasulullah SAW. Bukan. Bal li'anna Allah akhbarana bi'afwihi an haqqihi idha tabal abdu ilaihi bi'annahu yaghfiru dhunuba jami'an. Tetapi Allah telah mengabarkan akan maafnya bagi seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Nah, ini. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam bertobat, maka terima tobatnya. Tetapi wajib tetap dibunuh. Dan saya ingin menekankan di sini. Ketika kita katakan wajib tetap dibunuh, jangan sembarangan yang membunuh, lain pian. Nyaman aja. Ya, bukan. Bukan kita orang awam, bukan. Tapi yang berhak, yang mempunyai wewenang, mempunyai wilayah kekuasaan. Adapun yang menghina Allah, kemudian bertaubat, maka setelah itu terima taubatnya dan tidak dibunuh. Adapun mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghinanya lalu dia bertobat, diterima taubatnya tapi tetap dibunuh, ada 2 poin. Pertama, karena ini adalah perintah syariat. Karena itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena beliau tergolong dari para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ini yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertobat, wajib tetap dibunuh setelah taubatnya. Karena berarti dia menghina seorang Rasul. Menghina seorang Rasul. Tetapi kalau sudah dibunuh, misalkan di zaman sekarang digantung, dipenggal lehernya ataupun dipistol, ya, maka setelah itu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat. Nah, ini para ikhwah. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah telah tetap riwayatnya bahwa ada di antara manusia yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu setelah itu meminta maaf dan dihalalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup beliau. Lalu kenapa ketika beliau sudah meninggal kemudian kita tidak bebaskan dia, tetap dibunuh? Maka jawabannya, oh iya benar. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah itu bertobat, diterima maafnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu dalam kehidupan beliau. Dan beliau orangnya pemaaf. Adapun sepeninggal beliau kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maka kita melaksanakan apa yang kita lihat sebagai kewajiban kita umatnya terhadap orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jawabannya. Kalau ada yang bertanya, bukankah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak yang menghina beliau? Bahkan dalam Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW ketika menaklukkan kota Makkah, beliau mengatakan, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergi kalian bebas. Padahal dahulu di zaman Rasul SAW menghina Rasul,
mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, iya, itu pada saat kapan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun sekarang, maka kita tidak tahu. Tugas kita hanya melaksanakan hak untuk membunuh orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia telah bertaubat. Ada lagi yang mengaras. Kalau begitu masih ihtimal dong, masih kemungkinan. Mungkin Rasulullah SAW memaafkan, mungkin Rasulullah SAW kadang memaafkan. Karena masih ada kemungkinan lebih baik kita kan bisa membunuhnya. Kan toh dia sudah bertobat. Paham ini? Ya, paham permasalahannya? Ini permasalahan setelah bertobat mengapa masih dibunuh? Kata yang masih mempertanyakan, bukankah Rasulullah SAW mungkin memaafkan? Mungkin tidak memaafkan. Berarti masih ada kemungkinan. Dan kemungkinan ini membuat kita lebih baik diam, tidak membunuhnya. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya didiamkan, maka akan terjadi kesemena-menaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asal hukumnya tetap yang menghina dibunuh. Asal hukumnya tetap yang menghina dibunuh. Baik. Ada lagi yang mengaras lagi. Bukankah kebanyakan Rasulullah SAW memaafkan yang menghinanya? Maka jawabannya betul. Bahkan di dalam kehidupan Rasul SAW, jika beliau memaafkan, maka banyak yang beliau maafkan. Tapi di sana pasti ada maslahat. Mungkin ada ta'liful qulub, mengait hati sehingga orang masuk dalam agama Islam. Seperti misalkan beliau bermurah hati dengan orang-orang munafik dan tidak membunuh mereka, agar tidak ada orang-orang yang berbicara bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam qatala ashabah. Bahwa Nabi Muhammad SAW membunuh para sahabatnya. Orang-orang luar kan tidak tahu. Luar kota Madinah tidak tahu bahwasanya ini orang munafik. Yang mereka tahu adalah yang tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Madinah dan bukan orang kafir, orang Islam. Sahabat Rasulullah SAW, padahal orang munafik. Nah, untuk itulah Rasulullah SAW memaafkannya. Ada maslahat di situ. Akan tetapi sekarang, kalau seandainya kita mengetahui dengan pasti orang tersebut adalah orang munafik, maka kita akan bunuhnya. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Imam Al-Qayyim mengatakan, in udima qatlul munafiqil ma'lum innama huwa fi hayati Rasul SAW faqat. Tidak dibunuh orang-orang munafik yang benar-benar kemunafikannya, itu hanya terjadi di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada faedah menarik, ini faedah menarik sekali, subhanallah. Kalau terjadi peperangan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu para sahabat mengepung sebuah tempat, saking lamanya dikepung para sahabat sudah hampir, lama banget. Yang di dalam enggak nyerah-nyerah. Kita juga tidak bisa masuk. Maka di antara mereka menunggu sesuatu keajaiban. Apa itu? Mudah-mudahan ada yang menghina Rasulullah. Karena biasanya kalau sudah ada yang menghina Rasulullah SAW dari orang-orang kafir atau munafik yang dikepung tersebut, maka cepat menangnya. Nah ini faedah bagi kaum muslimin. Kalau seandainya ada orang menghina di dunia ini, menghina Rasulullah SAW, itu pertanda baik untuk kaum muslimin. Kita tidak senang dengan penghinaan tersebut, tetapi itu pertanda baik.
Karena kaum muslimin akan berjaya. Semakin banyak yang menghina Rasulullah SAW, semakin banyak kemenangan bagi kaum muslimin. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kata beliau, wa nadhiru hadha ma haddathanahu a'dadun minal muslimin al-udul ahlu al-fiqh wal khibrah amma jarrabuhu marratin muta'addidah fi hasril husuni wal madaini allati bis sawahil syamiyah. Dan hal ini diceritakan oleh kaum muslimin yang terpercaya, ulama dan juga para ahli sejarah yang mencoba akan hal ini berkali-kali di dalam pengepungan sebuah benteng, pengepungan sebuah kota-kota di sekitar pantai negeri Syam. Lamma hasara al-muslimun fiha Bani Asfar fi zamanina, ketika kaum muslimin mengepung Bani Al-Asfar, keturunan Al-Asfar di zaman kita, qalu kunna nahnu nahsurul husna awil madinah asy-syahr aw akthar min asy-syahr. Kita mengepungnya lebih daripada sebulan. Wa huwa mumtani'un alaina nakadu nai'as minhu hatta idza ta'arrada ahluhu li sabbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal waqi'ati fi 'irdih ta'ajjalna fathahu wa tayassar. Artinya, kita mengepungnya lebih dari 1 bulan. Lalu setelah itu mereka masih saja tidak bisa digempur, tidak bisa dirangsek masuk ke dalam, sampai kita hampir putus asa. Sampai ada penduduk yang dikepung tersebut menghina Rasulullah SAW, mencela kehormatan Rasulullah SAW. Maka akhirnya kita segera mendapatkan kemenangan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakat yata'akharu illa yauman aw yaumain aw nahwu dzalik. Dan kemenangan itu tidak terlambat. Hari itu juga. Kapan dihina Rasulullah SAW, maka yang mengepung jadi menang. Tidak terlambat kecuali hanya 1-2 hari saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuftahul makan unwah wa yakunu fihi malhamatun 'azimah. Kemudian akhirnya benteng yang bisa terbuka, akhirnya terjadi peperangan yang besar. Sampai mereka mengatakan, hatta in kunna lanatabasharu bita'jilil fath idza sami'nahum yaq'una fihi ma'amtila'il qulubi ghaidhan 'alaihim bima qaluhu fihi. Kita benar-benar bergembira untuk bisa menaklukkan musuh jika kita mendengar dari musuh yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya disertai dengan hati yang benci terhadap apa yang telah mereka ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha haddatsani ba'du ashabina ats-thiqat anna al-muslimin min ahli al-maghribi halahum min ma'an nasara kadzalik. Dan telah meriwayatkan kepadaku sebagian sahabat-sahabatku yang terpercaya dari kota Maroko, bahwasanya mereka ketika berperang dengan kaum Nasrani seperti itu. Wa min sunnatillah an yu'adzaba a'da'uhu taratan bi'adzabin min 'indih wa taratan bi aidi ibadihil mu'minin. Nah, ini perhatikan baik-baik. Termasuk ketetapan Allah bahwa siapa yang menghina, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan siksa dia dari siksaan Allah, atau Allah akan siksa dia melalui hamba-hambanya yang beriman. Nah, ini para ikhwah, sesuatu yang faedah yang sangat luar biasa. Maka ketika ada orang menghina Rasulullah SAW, ketika kita sudah belajar seperti ini, kita semakin yakin Allah akan segera membuka kemenangan untuk kaum muslimin. Semakin dihina, semakin kemenangan semakin dekat. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.